Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kali ini saya ingin berbagi mengenai penggunaan aplikasi Google Formulir yang bisa kita gunakan untuk menerima respons atau jawaban dari beberapa responden yang kita pilih, termasuk diantaranya juga menerima dokumen-dokumen yang kita inginkan mereka untuk sampaikan ke kita. Dan karena Google Formulir adalah aplikasi Google, sehingga kita harus memiliki akun Google agar kita bisa masuk ke dalam aplikasi Google Formulir tersebut. Kita langsung saja login. Ini sebelah kanan atas kalau kita uh, kita masuk di halaman Google. Kita login. Saya ambil contoh satu saja yang pernah saya gunakan atau sering digunakan di Google. Masukkan kata sandinya. Oke. Setelah masuk, di sini perhatikan di kanan atas, sebelah kanan atas. Sekarang sudah ada icon yang aktif masuk sebagai akun Google. Di sebelah kirinya dari icon tersebut ada simbol kotak di sini. Kalau kita klik akan tampil beberapa aplikasi di bawah Google ya. Nah, karena Google Formulir ini masuk dalam aplikasi yang ada di Google, yaitu Google Drive. Untuk itu kita pilih aplikasi Google Drive. Ya. Di sini ini adalah kita sudah masuk tampilan halaman untuk Google Drive. Nampaknya di sini memang belum ada dokumen yang pernah dibuat dengan akun ini di dalam Google Drive, sehingga kita bisa mulai membuat sesuatu yang baru di sini. Sebenarnya Google Drive ini tidak hanya Google Formulir. Kalau kita klik di bagian New sebelah kiri, nah, di sini ada juga Google Docs. Google Docs ini similar dengan Microsoft Word, ya. Jadi pengolah dokumen. Kemudian Google Sheets ini similar dengan Excel. Google Slides similar dengan PowerPoint. Nah, untuk Google Formulir kita ambil yang more. Di sini ada namanya Google Forms ya, atau Google Formulir. Kita klik aja. Nah, disinilah kita bisa merancang suatu tempat untuk respondens kita untuk bisa merespons apa yang kita inginkan, pertanyaan dan mungkin juga dokumen yang kita butuhkan. Ya, kalau dia menawarkan tour ya kita skip aja ya. Kita beri judul formulir ini. Silakan aja misalnya penyampaian dokumen tender. Nomor DS bla bla bla. Ya. Bisa kita tambahkan deskripsi di sini ya. Ini adalah fasilitasi sementara yang digunakan. Nah, di dalam formulir kita bisa memberikan pertanyaan kepada responden. Di sini kita lihat kalau kita klik pertanyaannya langsung dibilang untitled question. Kita bisa bilang ini sampul pertama, ya, contoh. Sampul pertama. Nah, jawaban yang kita inginkan bisa kita pilih di sini. Bisa multiple choice, checkbox, atau apapun ya. Tapi karena kita sebagian besar kita ingin dokumen, kita ambil jawaban yang kita harapkan adalah file upload.
Nah, di sini ada suatu pertanyaan mengkonfirmasi. Jadi dengan memberikan pertanyaan yang berupa file upload, kita mengizinkan yang responden menyimpan dokumen di Google Drive kita. Ya, karena ini hanya sementara, setelah selesai nanti mungkin bisa dihapus. Jadi saya pikir harusnya tidak banyak menyita kuota dokumen di Google Drive kita. Kita klik continue aja. Ya, jadi jenisnya ini untuk sampel pertama adalah file upload. Ya. Nah, untuk membatasi dokumen apa saja yang kita bisa terima supaya tidak kacau balau semua dokumen dimasukkan ke sini, kita bisa mengizinkan hanya spesifik tipe dokumen aja. Ya, ini kita bisa pilih. Ya, mungkin kita bisa pilih ini dokumen, spreadsheet atau PDF. Ya, cukup yang ini. Berapa file yang kita bisa izinkan mereka memasukkan? Bisa 1, 5, atau 10 ya maksimumnya. Dan masing-masing file size kita bisa tentukan sampai beberapa. Nah, contohnya ini saya batasi masing-masing file 10 MB. Jadi form ini kita dibatasi sebenarnya hanya bisa sampai 1 GB. Bisa kita ubah ya. Maksimumnya di sini bisa 10 contohnya. Ya. Kita save sebelah kanan atas. Ya, di sini bisa maksimum form ini menerima 10 GB. Ya, kemudian kalau kita inginkan bahwa yang responden wajib mengirim ini, jadi kalau misalnya tidak menjawab bagian ini, kita tidak mengizinkan mereka mengirimkan respons. Ya, kita klik di sini required. Nah, ini sudah selesai untuk ke pertanyaan pertama. Kalau kita ingin menambahkan lagi, kita bisa menambahkan lagi question lagi. Yang kita contohkan tadi, jadi sampul kedua misalnya. Mungkin kita pilih jawabannya tanggal misalnya. Ya, jadi jawabannya nanti akan berubah tanggal. Sampul kedua, misalnya validity penawaran. Required juga. Kita tambah lagi di sini. Misalnya kita pilih jenis ininya adalah misalnya drop down. Kita bisa pilih opsi 1. Ini pertanyaannya dulu, apakah misalnya kategori barang misalnya ya. Wajib atau non wajib atau import. Contoh saja ya. Ini enggak seperti ya. Itu saja ya, saya pikir kita coba aja. Nanti bisa kalau ingin memilih beberapa opsi-opsi lain, ini bisa kita ada fungsi-fungsi lain. Nanti kita bisa tambahkan lagi di tutorial selanjutnya kalau misalnya dibutuhkan. Nah, untuk memeriksa dulu apakah tampilan dari form ini sudah sesuai yang kita inginkan, kita bisa preview dulu. Ini tombol preview, gambar mata. Kita bisa lihat di sini. Nanti akan tampil seperti ini di responden. Jadi nanti akan ada, ini adalah fasilitas sementara, ini seperti yang kita tulis tadi. Nah, kemudian ini akan upload dengan seperti ini. Jadi nanti akan ada
nambahan file, kemudian dia akan bisa mengisi tanggalnya kalau misalnya jenisnya ini, kemudian dia bisa milih sesuai gitu. Ya. Itu previewnya aja. Warnanya kita bisa ubah-ubah warnanya kalau kita inginkan perubahan warna, ya. Ini sesuai keinginan kita. I like blue, nggak apa-apa, kita blue aja. Ya. Ini setting, kalau misalnya setting kita inginkan seperti tadi. Kalau tidak ada yang perlu disimpan, kita bisa skip aja. Nah, kemudian sebelum kita bisa mempublishnya dengan cara dua cara ya. Pertama kita copy dulu linknya nih. Get prefilled link. Ya. Di sini adalah get link. Ya. Jadi dia akan mendapatkan linknya. Ya, jadi kalau kita klik di sini kemudian get prefilled, nanti ada bagian bawah ada get link. Ya, nanti ada share this link to include prefilled response, kita copy linknya. Jadi linknya ada di clipboard. Kita bisa masukkan ke dalam file atau email terpisah. Nanti kita kirimkan ke responden yang kita pilih. Isi file tersebut, isi email tersebut akan berisi link. Jadi nanti kita kirimkan ke responden yang kita inginkan. Atau cara kedua, kita langsung aja send. Di sini kita bisa langsung ke email, kita bisa kirim email ke orang-orang yang kita inginkan. Contohnya saya langsung kirim aja ke ini akun saya yang satunya. Ya. Kemudian saya klik send. Ya. Jadi perlu diingat di sini bahwa kalau di Google Forms atau Google Drive ada tulisan seperti ini, all changes save in Drive. Jadi tidak perlu cari-cari ini saya tombol save-nya di mana ya. Karena semua yang kita lakukan di sini by immediate ya tergantung kecepatan internet kita akan langsung disimpan. Jadi kalau kita tutup aja deh, ini kita kembali di My Drive ini sudah ada. Ya. Oke, saya coba keluar dari akun yang satu ini. Kita akan lihat coba bagaimana akun saya yang satunya menerima undangan ini. Nah, ini saya sudah dalam akun yang lain, di mana akun ini yang saya undang untuk mengirimkan respons. Ya. Di sini terlihat saya menerima email dari akun yang pertama. Undangannya seperti ini, ya. Jadi nanti tinggal menyampaikan jawaban dengan cara klik fill out form. Ya. Ini tampilan seperti tadi kita preview, ya. Jadi kita bisa langsung memasukkan dokumen. Kita bisa pilih filenya. Kita contohkan saja ini. Nah, masuk. Ya. Tadi saya memperbolehkan beberapa file, jadi saya bisa tambahkan lagi. Tadi saya memilih file jenis dokumen, juga bisa ada beberapa jenis dokumen, boleh. Ya. Kemudian saya bisa tambah lagi nanti untuk Excel. Ya.
upload. Nah, ini proses uploadnya ya, tidak terlalu lama. Di sini langsung melihat bahwa ini dokumen-dokumen yang sudah kita upload. Begitu jawaban yang lain, kita bisa pilih jawaban yang memang dibutuhkan. Misalnya ada import, kemudian submit. Ya. Oke, kita lihat tampilan Baji yang membuat Google formulir tersebut. Saya tutup lagi, saya berpindah lagi ke ini. Ya, saya masuk lagi ke Google Drive-nya. Kita lihat di sini form ini. Kita buka. Ya, we got it. Ini terlihat ada satu respons. Nah, ini respon yang kita lihat ini ya. Tampilan hampir sama seperti yang tadi, tapi ini adalah bagian di mana tampilan yang pembuat formnya. Satu respons. Nanti kalau ada respon lainnya akan terlihat beberapa. Ya, ini tampilannya. Sampel kedua, kemudian ketiga, lima. Ya, seperti ini. Jadi akan mudah kita setelah menerimanya kita bisa download dengan cepat tanpa menunggu jaringan yang lain. Oke, saya cukupkan sampai ini dulu. Mungkin nanti kalau ada perbaikan saya perbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.